Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama kita kelompok 4 dalam mata kuliah pengantar studi Islam. Kali ini kita akan membahas materi yang lebih lanjut yaitu perkembangan mazhab. Jadi kali ini kita akan membahas tentang Imam Maliki. Beliau itu adalah salah satu tokoh dari keempat imam yang terkenal dalam dunia mazhab fikih Islam. Keempat imam tersebut ada Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. Tapi untuk kali ini kita akan membahas tentang Imam Maliki secara lebih terperinci. Oke, selanjutnya kita perkenalan terlebih dahulu. Pertama, saya ingin mengenalkan diri saya, Shirley Davina Anidia Rahma dengan NIM 25103040075. Lalu ada rekan saya. Oke, baik. Kembali lagi dengan saya, Aurilo Tanakia Eriat Moko, dengan NIM 2510304. Oke, selanjutnya. Saya Mufidah Noha Amar dengan NIM 25130400073. Selanjutnya. Saya Dindan Sakina Butar-Butar dengan NIM 25103040076. Saya Girsana Dianggun Ramadhani dengan NIM 25103040074. Saya Daily Sofa dengan NIM 25103040077. Saya Fanya Regita Adinda Putri dengan NIM 25103040071. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, jadi materi kali ini adalah membahas perbandingan mazhab dan kita akan membahas dari berbagai perspektif. Jadi mari kita mulai. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang sejarah munculnya ya, mazhab Maliki ini. Jadi mazhab Maliki ini merupakan salah satu dari 4 mazhab besar, terutama di dalam lingkup Islam Sunni atau Aswaja. Yang salah satunya adalah ada mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Nah, tentu juga mazhab Maliki ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas pada 93 Hijriah sampai 179 Hijriah atau 712 Masehi sampai dengan 795 Masehi. Beliau adalah seorang ulama besar yang hidup itu di Madinah, di mana kota itu tuh kota tempat banyak sahabat Nabi yang masih hidup dan meriwayatkan hadis. Nah, Imam Malik sendiri itu tumbuhnya di tengah lingkungan yang sangat kuat dalam tradisi keagamaan dan hadis. Madinah ini, terutama Madinah ini pada saat itu juga menjadi pusat ilmu hadis dan sunnah. Karena banyak sahabat Nabi tinggal di sana serta setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjut ya. Jadi pada masa awal Islam abad 2 Hijriah, dunia Islam itu sudah melakukan ekspansi hingga ke wilayah Syam, Irak, Mesir, dan Afrika Utara. Setiap daerah mengembangkan tradisi hukum Islam fikih yang berbeda-beda. Dari yang berbeda itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, kondisi sosial dan budaya yang sangat beragam. Tentu hal itu sangat mempengaruhi ya, karena berbeda daerah itu pasti berbeda dalam penafsiran hadis yang berbeda-beda gitu. Terus yang kedua adalah ketersediaan hadis yang tidak merata. Yang ketiga, berbeda cara ulama memahami nas atau teks Al-Quran. Nah, jadi Madinah ini memiliki keistimewaan, di
Di kota ini jejak praktik agama Nabi dan para sahabat itu masih sangat kuat. Karena itu, masyarakat Madinah dikenal sebagai Ahlul Al-Hadis, yaitu di mana kelompok ulama yang menekankan sumber hukum dari hadis dan tradisi masyarakat Madinah, bukan dari logika atau ra'yu. Ra'yu itu kayak pendapat pribadi itu. Jadi saya akan menambahkan sedikit ya tentang perkembangan pemikiran fikih pada saat di Madinah. Nah, jadi sebelum lahirnya mazhab Maliki itu telah muncul dua tolak pemikiran Islam yang cukup besar di sana itu. Yang pertama itu yang saya sudah sebutkan tadi, Ahlul Al-Hadis, yaitu tradisi hadis yang berpusat di Madinah dan Hijaz, di mana kelompok Ahlul Al-Hadis ini itu mengutamakan teks berdasarkan Al-Quran dan hadis yang diriwayatkan oleh beberapa ulama-ulama itu, serta perilaku masyarakat Madinah. Jadi pola tingkah laku masyarakat Madinah itu juga terdapatlah dalam kelompok ini. Jadi gak terutama gitu. Yang kedua adalah Ahlul Al-Ra'yi, yang dimana itu tradisi rasional yang berpusat itu di Irak, di mana kelompok ini itu mengutamakan ijtihad dan penalaran logis karena keterbatasan hadis yang sampai sana. Nah, jadi Madinah ini menjadi tempat berkembangnya fikih tradisional yang bersumber pada amalan para sahabat dan tabi'in. Dari tradisi ini, jadi lahirlah sistem pemikiran hukum yang kemudian dirumuskan dan disistemasi menjadi mazhab Maliki. Seperti itu dari tambahan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber hukum dalam mazhab Maliki. Nah, sumber hukum dalam mazhab Maliki itu terdiri dari 5 unsur utama, yaitu ada Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Nah, sifat hukumnya itu bersifat tekstual ya, Al-Quran itu. Selanjutnya ada hadis. Nah, hadis sendiri adalah ucapan, perbuatan, ataupun tindakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi salah satu sumber utama dalam menetapkan hukum Islam. Selanjutnya ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama muslim di suatu zaman tentang suatu masalah hukum tertentu yang tidak secara jelas diatur dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, ijma ini menjadi salah satu sumber hukum sekunder yang digunakan oleh para ulama. Selanjutnya ada qiyas. Qiyas adalah metode penetapan hukum dengan melakukan analogi terhadap masalah-masalah baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran ataupun hadis. Nah, ijma ini, qiyas ini berdasarkan kemiripan dalam suatu masalah yang sudah ada dalilnya ya. Selanjutnya ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah pertimbangan maslahat atau manfaat umum yang digunakan untuk menegakkan keadilan dalam kemaslahatan umat. Selanjutnya, selain itu tuh Imam Maliki juga sangat memperhatikan konsep urf. Nah, konsep urf sendiri yaitu kebiasaan masyarakat Madinah. Nah, kebiasaan tersebut itu dijadikan sebagai salah satu sumber hukum yang tidak tertulis secara formal. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya jelaskan tentang sumber hukum dalam mazhab Maliki. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Kita masuk ke penyebaran pengembangan mazhab. Nah, yang pertama ada pada masa Rasulullah. Bila kita lihat ke belakang, mazhab fikih itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Mazhab pada zaman Rasulullah adalah sebatas ijtihad atau pendapat para sahabat dalam memahami agama, karena pada zaman itu sumber hukum Islam adalah hanya Al-Quran dan hadis. Sehingga ketika para sahabat terjadi perselisihan dan beristihad masing-masing, maka mereka langsung melaporkan masalah tersebut kepada Rasulullah. Pada periode ini, mazhab hanyalah lalu langsung memutuskan tersebut apakah salah satu yang benar atau keduanya benar.
Mazhab secara sistematis belum terbentuk, hanya berbentuk pendapat-pendapat para sahabat dan ijtihad-ijtihadnya yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Mazhab secara sistematis belum terbentuk. Lalu kita masuk yang kedua, mazhab pada masa sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat mulai melakukan ijtihad sendiri ketika menghadapi permasalahan baru yang tidak dijumpai pada masa Nabi. Yang pertama, setiap sahabat memiliki metode atau kaidah sendiri dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Aisyah radhiyallahu anhu sering berbeda pendapat dalam menafsirkan suatu perbuatan Nabi. Misalnya, ketika Nabi berlari ke saat tawaf, sebagian sahabat menilainya sebagai sunnah ibadah, lalu sedangkan Ibnu Abbas menganggapnya sebagai tindakan biasa karena alasan tertentu. Lalu, dalam ibadah haji pun mereka berbeda pendapat apakah Nabi melakukan tamattu, qiran, atau ifrad. Yang ketiga, pada masa tabi'in, pada masa ini, fikih semakin berkembang dan mulai muncul kelompok ulama di berbagai kota besar Islam. Yang pertama, fuqaha al-Madinah, atau 7 ulama besar Madinah, seperti Sa'id bin Musayyib dan Urwah bin Zubair. Yang kedua, Kufah, Al-Qamah bin Mas'ud, Ibrahim an-Nakahi, atau guru Imam Abu Hanafi. Yang ketiga, Bashrah, Hasan al-Basri, Sufyan ats-Tsauri. Contoh perbedaan setiap tabi'in, kasus iddah wanita hamil karena zina. Yang pertama itu, Sufyan ats-Tsauri dan sebagian tabi'in tidak ada iddah karena tidak menjaga nasab. Yang kedua, menurut Hasan al-Basri dan Ibrahim an-Nakahi, tetap ada iddah karena untuk istibra rahim atau pembersihan rahim. Lanjut ke periode pembentukan mazhab. Yang pertama ada mazhab Hanafi, Imam Abu Hanafi dari 80 sampai 150 Hijriah. Mazhab Hanafi lahir di Kufah, Irak, cenderung menggunakan rasionalitas dan kias dalam hukum fikih. Guru-gurunya Hamad bin Abi Sulaiman, Atta bin Abi Rabbah, Ja'far as-Sadiq, dan lainnya. Lalu murid terkenal Muhammad Asy-Syaibani atau guru Imam Syafi'i, mazhabnya menyebar luas di wilayah Irak, India, dan Asia Tengah. Lalu yang kedua ada mazhab Maliki, Imam Maliki bin Anas dari tahun 93 sampai 179 Hijriah. Lahir di Madinah, pusat ilmunya yaitu hadis, dasar hukumnya Al-Quran, Sunnah, dan amal penduduk Madinah. Lalu karya monumentalnya yaitu Kitab Al-Mutawata disusun selama 40 tahun. Lalu muridnya antara lain ada Imam Syafi'i, Ibnu Wahb, dan Ibnu Mahdi. Mazhab ini berkembang di Afrika Utara, Andalusia, dan sebagian Hijaz. Yang ketiga itu ada mazhab Syafi'i. Guru besarnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dari tahun 150 sampai 204 Hijriah. Lahir di Gaza, wafatnya di Mesir, menggabungkan metode al-Ra'i atau rasional dari Irak dan al-Hadis tradisional dari Madinah. Menyusun 2 versi hukum, yang pertama ada Qaul Qadim atau pendapat lama di Irak, yang kedua Qaul Jadid, pendapat baru di Mesir. Guru beliau ada Imam Malik, Muslim bin Khalid, Sufyan bin Uyainah. Muridnya Imam Ahmad bin Hanbali. Yang keempat ada mazhab Hanbali. Guru besarnya Imam Ahmad bin Hanbali tahun 164 sampai 241 Hijriah, lahir di Baghdad. Sangat berpegang pada hadis dan asar sahabat. Beliau belajar kepada Imam Syafi'i dan banyak ahli hadis. Murid-muridnya termasuk putranya sendiri, Sahli Abdullah. Lalu, mazhab ini berkembang di Jazirah Arab, terutama di Arab Saudi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi kita akan membahas tentang biografi Imam Malik. Jadi, Imam Malik itu memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi al-Madani. Oke, sedikit kita bahas ya. Kenapa orang Arab kebanyakan namanya begini? Karena ini nama sekaligus nasab. Jadi, bin itu maksudnya dia keturunan dari siapa gitu. Nah, makanya, tapi untuk dalam keseharian, biasanya orang Arab itu hanya menggunakan nama ayahnya. Jadi, Fulan bin Fulan, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi. Dan beliau itu hidup pada masa kekuasaan Bani Umayyah akhir
dan awal Bani Abbasiyah awal. Jadi beliau itu hidup di antara dua masa transisi daulah. Dan Imam Malik itu berasal dari keluarga Arab Yaman, lebih tepatnya dari Bani Asbah, yang kemudian beliau itu menetap di Madinah. Keluarga beliau dikenal religius dan juga berilmu. Kakek serta ayahnya termasuk generasi tabi'in. Jadi generasi tabi'in itu adalah generasi setelah sahabat Nabi yang masih memiliki keterkaitan ilmu dengan sahabat dan juga Nabi itu sendiri. Kita akan membahas ke masa kecilnya. Jadi masa kecil Imam Malik itu tumbuh dalam lingkungan Madinah, kota yang menjadi pusat ilmu agama. Jadi beliau itu memiliki ingatan yang tajam dan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Diceritakan, beliau itu rela tidak keluar rumah secara bertahun-tahun hanya untuk fokus mempelajari hadis dan fikih. Guru pertamanya adalah ayahnya sendiri. Kemudian, setelah cukup besar, beliau melanjutkan berguru kepada ulama-ulama lain seperti Nafi, Ibnu Umar yang memiliki sumber banyak hadis sahih. Kemudian ada Ibnu Hurmuz yang beliau adalah ahli fikih di Madinah. Kemudian ada Robi'ah al-Ari Ar-Ra'i, yaitu ulama besar yang menggabungkan hadis dan rasionalitas hukum. Dan ada Yahya bin Sa'ad al-Ansori yang merupakan hadis ternama. Selain dari nama-nama imam besar tersebut, masih banyak juga guru-guru Imam Malik yang beliau berguru kepadanya. Namun karena terlalu banyak, jadi saya mengutip yang mencakup masa studi terlamanya saja. Jadi Imam Malik itu dikenal hati-hati dan teliti dalam meriwayatkan hadis. Beliau itu tidak mau meriwayatkan satu hadis pun tanpa memastikan keaslian dan maknanya. Karena itu, riwayat hadisnya sering menjadi rujukan utama dalam ilmu hadis. Kalian mungkin sering menemukan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Nah, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh beliau ini, Imam Malik ini. Kemudian, beliau menjadi ulama besar di Madinah. Sampai-sampai banyak santri atau bahasanya sekarang kayak gitu ya, dari berbagai wilayah datang untuk menimba ilmu dari beliau. Dan salah satu murid terkenalnya beliau adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mendirikan mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i itu jika ada sesuatunya yang beririsan itu mohon dimaklumi ya guys, karena pendirinya aja adalah guru dan murid. Lalu kita akan membahas tentang karya-karyanya. Jadi karya terbesarnya itu adalah kitab Al-Mutawatta yang disepakati, dan kitab ini berisi 1.700 hadis dan pendapat sahabat serta tabi'in. Dan kitab ini tuh disusun secara sistematis menurut ilmu fikih. Kitab Al-Mutawatta merupakan salah satu kitab hadis tertua yang masih utuh sampai sekarang dan menjadi dasar mazhab Maliki. Khalifah Harun ar-Rasyid bahkan pernah ingin mewajibkan seluruh umat Islam memakai kitab ini sebagai hukum resmi di negaranya. Tetapi Imam Malik menolaknya karena beliau tidak ingin memaksakan mazhabnya kepada umat Islam secara keseluruhan. Lalu Imam Malik ini berpendapat bahwa praktik keislaman penduduk Madinah adalah sumber hukum penting selain Al-Quran dan hadis, karena kaum-kaum yang hidup di sekitaran Madinah dan Mekah itu dianggap paling dekat dengan ajaran Nabi. Dan mazhab Maliki itu akhirnya menyebar luas ke Afrika Utara, Andalusia, dan sebagian Timur Tengah. Dan penyebarannya itu terjadi pada masa Daulah Abbasiyah. Imam Malik dikenal sebagai pribadi yang sangat menjaga kehormatan ilmu. Beliau selalu memakai pakaian yang terbaik saat mengajar dan selalu berwudu. Beliau juga dikenal tegas soal keilmuan. Jadi beliau itu pernah menolak fatwa yang mendukung kepentingan politik penguasa. Jadi beliau itu adalah orang yang sangat menjunjung tinggi kesetaraan. Dan Imam Malik wafat di Madinah pada tahun 1700
Hijriah atau tahun 795 Masehi pada usia sekitar 86 tahun. Dan beliau itu dimakamkan di makam Baqi. Kalian pasti tahu kan makam Baqi itu yang ada di Madinah yang terkenal itu. Oke, jadi ini adalah kisah biografi dari Imam Malik. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ciri khas pemikiran umum mazhab Maliki. Pokok pikiran pertama, amal atau perbuatan penduduk Madinah dijadikan hujah utama oleh Imam Malik. Menurutnya, praktik masyarakat Madinah mencerminkan tradisi Nabi yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh sebab itu, amal penduduk Madinah lebih kuat daripada qiyas maupun khabar ahad, karena dianggap sebagai riwayat jamaah dari jamaah, bukan hanya dari individu. Yang kedua, Imam Malik mendahulukan masalih al-mursalah, yaitu kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara langsung dalam nas, tetapi tidak bertentangan dengan syariat. Tujuannya adalah menjaga maksud dan tujuan syariat Islam. Misalnya, Imam Malik pernah membolehkan memukul orang yang dicurigai mencuri agar mengaku. Namun, para ulama lain berbeda pendapat, karena bisa saja orang itu tidak bersalah. Dari sini terlihat bahwa mazhab Maliki sangat menimbang antara maslahat dan mudarat, dengan menyesuaikan kondisi masyarakat. Ketiga, Imam Malik juga menghargai kaul sahabi, yaitu pendapat para sahabat Nabi. Selama sanadnya sahih, berasal dari sahabat terkemuka dan tidak bertentangan dengan hadis Nabi, maka pendapat sahabat bisa dijadikan hujah dan bahkan didahulukan daripada qiyas. Meskipun demikian, sebagian ulama seperti Imam Al-Ghazali menolak pandangan ini karena sahabat bukanlah orang yang mazhum. Keempat, dalam hadis, Imam Malik tidak mensyaratkan hadis harus masyhur, seperti dalam mazhab Hanafi. Ia tetap menerima hadis ahad selama tidak bertentangan dengan amal penduduk Madinah, dan juga menerima hadis mursal jika sanadnya kuat. Sumber hadis beliau banyak berasal dari ulama-ulama Hijaz, terutama Madinah. Dan yang terakhir, Imam Malik juga menggunakan istihsan, yaitu memilih hukum yang lebih sesuai dengan keadilan dan kemaslahatan. Contohnya, dalam kasus jaminan pekerja, bayaran umum kamar mandi, dan pelaksanaan qisas yang harus disertai saksi dan sumpah. Namun, penggunaannya tidak terlalu luas seperti pada mazhab Hanafi. Dari semua pokok pikiran ini, dapat disimpulkan bahwa mazhab Maliki sangat menekankan keseimbangan antara nas dan realitas sosial. Mazhab ini menjadikan hukum Islam fleksibel, realistis, dan tetap berlandaskan kemaslahatan umat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya dalam menetapkan hukum fikih pasti kan terdapat banyak perbedaan kan menurut pendapat imam yang 4 itu, seperti menetapkan hukum bersuci, hukum sholat, macam-macam air, cara berwudu, rukun wudu, dan yang lain-lain. Nah, oleh sebab itu, adanya perbedaan mazhab ini tuh memberikan pemahaman yang lebih bagi kita tentang hukum-hukum fikih yang ada, dan juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena mayoritas masyarakat Indonesia tuh menerapkan mazhab Syafi'i dalam kehidupan sehari-hari, maka saya akan memberikan sedikit tentang contoh perbedaan aplikasi hukum fikih mazhab Maliki dan Syafi'i. Baik, contoh yang pertama yaitu dari berwudu. Jadi dalam mazhab Maliki itu ada 7 fardu wudu, yaitu niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh semua bagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dilakukan secara berurutan dan tidak terputus-putus, dan semua anggota wudu itu digosok. Sedangkan dalam
mazhab Syafi'i itu terdapat 6 fardu wudhu, yaitu niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki beserta mata kaki, dan berurutan saat berwudhu. Nah, contoh lainnya yaitu dalam hal yang membatalkan wudhu. Nah, mazhab Maliki itu ada 7 perkara yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari tubuh dan qabul, yang kedua tidur yang nyenyak, yang ketiga hilangnya akal, yang keempat murtad, yang kelima tidak yakin jika sedang punya hadas, yang keenam memegang kubul atau zakat menggunakan telapak tangan, yang ketujuh menyentuh orang yang sudah balik dengan sengaja. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i ada 5 perkara yang dapat membatalkan wudhu, yaitu keluarnya sesuatu dari tubuh atau kubul, yang kedua tidur, yang ketiga hilangnya akal, yang keempat bersentuhnya perempuan dan laki-laki yang tidak mahram, dan yang terakhir telapak tangan memegang kemaluan manusia, baik kemaluan dia sendiri maupun kemaluan orang lain. Dan contoh yang terakhir yaitu dari masalah haid. Jadi dalam mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang wanita pada usia 9-13 tahun yang sudah mengeluarkan darah lebih baik ditanyakan pada seseorang yang lebih berpengalaman dan lebih dewasa mengenai darah yang telah dikeluarkan. Nah, selain itu, mazhab ini juga berpendapat bahwa wanita yang berusia 13-50 tahun yang mengeluarkan darah, pasti darah itu tuh adalah darah haid. Nah, apabila di usia 70 tahun wanita tersebut masih mengeluarkan darah, maka darah tersebut pasti bukan darah haid, melainkan darah istihadah atau penyakit. Sama halnya dengan wanita yang berusia di bawah 9 tahun yang sudah mengeluarkan darah, maka darah tersebut tidak termasuk darah haid, tetapi darah penyakit. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, mazhab ini berpendapat bahwa tidak ada batasan mengeluarkan darah haid bagi seorang wanita selama hidupnya. Jadi wanita tuh tetap bisa mengeluarkan darah haid meskipun biasanya pada usia 62 tahun darah haid itu akan berhenti. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan penerapan mazhab Maliki di Indonesia. Di Indonesia tidak secara gamblang terlihat mengenai tantangan penerapan mazhab Maliki, tetapi kita bisa mengetahuinya bahwa mazhab Maliki tidak terlalu banyak digunakan dalam penerapannya. Mazhab tersebut lebih sering digunakan atau mungkin lebih kuat pengaruhnya di Timur Tengah, terutama di wilayah dekat Madinah di Arab Saudi. Karena wilayah tersebut adalah wilayah di mana Imam Malik berasal. Kemudian, pengaruh mazhab Maliki meluas ke sekitar wilayah Timur Tengah, yakni Afrika Utara yang meliputi Maroko, Tunisia, Libya, dan Aljazair, serta Afrika Barat yang meliputi Mali, Senegal, dan Nigeria. Mazhab ini juga memiliki pengikut di Asia, namun posisinya masih minoritas terutama di Indonesia. Indonesia sendiri didominasi oleh mazhab Syafi'i sebagai mazhab fikih yang dianut secara luas oleh umat Islam selama berabad-abad lamanya. Karena itulah mazhab Maliki adalah minoritas meski tetap ada komunitas kecil yang seperti di Aceh yang memiliki hubungan sejarah dengan Afrika Utara atau Andalusia. Tidak hanya itu, kebanyakan dalam kurikulum pendidikan Islam di Indonesia, mazhab Syafi'i dijadikan sebagai rujukan dalam perihal fikih. Hal ini menyebabkan rujukan ulama ahli dan literatur mazhab Maliki mengalami keterbatasan. Bahkan, dalam praktik ibadah maupun muamalah sudah terstandarisasi berdasarkan mazhab Syafi'i. Perbedaan pandangan mazhab Maliki seperti dalam beberapa masalah, seperti talak terhadap wanita yang sedang haid atau badai, mungkin terasa asing atau sulit untuk diterima oleh masyarakat. Perbedaan karakteristik metodologis dan sumber hukum yang berbeda membuat mazhab Maliki memiliki tantangan tersendiri secara kontekstual.
Madhab Maliki sangat menekankan pada penggunaan amal ahlul Madinah atau amal penduduk Madinah sebagai salah satu sumber hukumnya karena dianggap paling dekat dengan praktik Rasulullah. Pendekatan ini memungkinkan sulit untuk diterapkan sebagai sumber hukum secara primer di Indonesia, yang mana baik secara geografis dan sosiologis sangat berbeda dengan di Madinah. Penggunaan maslahah mursalah atau kepentingan umum yang tidak didukung ataupun ditolak nas atau dalil hukum tertentu memang memberikan fleksibilitas dalam penerapannya. Namun dalam praktiknya memerlukan interpretasi yang lebih dalam dan pemahaman konteks lokal yang berbeda dengan pendekatan istinbat hukum di Indonesia. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke guys, jadi inilah presentasi dari kita. Kita juga sadar masih banyak kesalahan. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana kesalahan itu menyinggung kalian atau membuat kalian tidak enak hati. Kita menerima segala kritik dan saran, dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, mohon ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.